Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan melalui Komite Eksekutif atau Exco PSSI mendesak segera menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB. KLB digelar sesuai dengan rekomendasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule memberikan pernyataan mengejutkan bahwa pihaknya akan segera menggelar KLB sesuai dengan aturan yang ada. Iwan Bule juga mengatakan Komite Eksekutif atau Exco PSSI telah menggelar rapat darurat dengan hasil akan menggelar KLB sesuai dengan rekomendasi TGIPF. Untuk rencana itu, PSSI akan segera mengirim surat laporan ke FIFA selaku induk sepak bola internasional. Eksekutif Komite melaksanakan EXO Emergency Meeting yang dihadiri oleh 12 anggota EXO dan memutuskan untuk mempercepat Kongres Biasa pemilihan melalui mekanisme Kongres Luar Biasa sesuai tahapan aturan organisasi. Sesuai bunyi pasal 34 ayat 2 Statuta PSSI tentang Kongres Luar Biasa, seharusnya sekurang-kurangnya 2/3 dari delegasi atau voter yang mewakili anggota PSSI mengajukan permintaan secara tertulis, maka EXO PSSI akan memulai tahapan verifikasi untuk kemudian melaksanakan Kongres Luar Biasa dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan setelah proses verifikasi selesai. Sebelumnya, rekomendasi telah diberikan oleh TGIPF untuk menggelar transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi di Stadion Kanjuruhan. PSSI dinilai perlu melakukan KLB untuk membereskan tata kelola organisasi PSSI. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lalu bagaimana pandangan pengamat sepak bola mengenai PSSI yang ingin mempercepat Kongres Luar Biasa? Kami akan ajak Anda berdialog bersama dengan Bung Tommy Welly. Bung Tommy Welly, kami ingin tahu bagaimana pandangan Anda mengenai rencana PSSI yang memutuskan menggelar Kongres Luar Biasa. Bung Tommy. Ya, secara organisasi KLB konstitusional, tentu ada mekanismenya gitu loh. Cuma dalam situasi yang terakhir, ini kan KLB yang dalam tanda kutip dipaksa harus dilakukan karena ada situasi sepak bola kita yang tersandera. Jadi kompetisi Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 tidak akan bisa bergulir jika belum dilaksanakannya perubahan yang signifikan. Begitu kan kalimat dari rekomendasi TGIPF yang kalau dalam bahasa konkretnya sebetulnya adalah jika belum dilakukan KLB. Maka PSSI disudutkan pada situasi jika tidak merespon KLB itu, maka kompetisinya yang akan menjadi korban. Disinilah yang menjadi latar belakang kenapa hari Jumat malam ada Exco Emergency Meeting yang kemudian hasilnya adalah merespon upaya KLB itu dengan berkirim surat ke FIFA. Meski sebetulnya voter yang baru berkirim surat baru 2, yaitu Persis Solo dan Persebaya. Jadi masih jauh dari syarat voter yang meminta KLB, yaitu 2/3 dari voter. Berarti posisinya kalau saat ini sedianya baru bisa digelar jika diajukan minimal oleh 50% pemilik suara atau voter. Mekanismenya bagaimana percepatan ini, Bung Toel? Kalau 50% itu anggota, tetapi kalau voter itu 2/3. Baik, posisinya berarti tujuannya untuk merombak penuh kepengurusan dari PSSI yang sekarang, sesuai dengan rekomendasi dari TGIPF. Perubahan itu adalah hal yang baik. Jika tujuannya baik, perubahan itu baik, maka harus dilakukan dengan cara-cara yang menurut saya juga harus konstitusional. Artinya berdasarkan mekanisme sepak bola, yaitu statuta.
Hanya menurut saya kita nggak boleh terjebak jatuh pada circle seperti ini, situasi-situasi yang katakanlah KLB yang dalam tanda kutip ada situasional tertentu yang menekan, hingga kemudian itu bisa memberikan sebuah goresan lah di kemudian hari. Ini kan bukan KLB yang karena kesadaran, tetapi KLB yang ada situasi tertentu yang membuat akhirnya Exco PSSI memutuskan itu. Yaitu tadi, bahwa kompetisi tidak akan bisa berjalan jika belum ada KLB. Sederhananya seperti itu. Poin krusial lainnya apalagi Bung Tommy Welly selain Liga 1, Liga 2 yang saat ini mandek? Saya pikir poin yang menyandera PSSI Liga 1, Liga 2, maka kita melihat bahwa FIFA U20 yang akan menjadi hajatan besar, mungkin ada keinginan tertentu yang duduk di panggung FIFA U20 itu adalah bukan yang sekarang, mungkin seperti itu. Jadi ini bukan semata-mata murni keputusan sepak bola menurut saya sih. Karena ini bisa jadi sebagai bukan football lah, bukan football semata-mata, tapi juga saya berpikir ini politik gitu loh dalam konteks organisasi. Apakah ini mengarah sebenarnya ke pucuk pimpinan individu semata Muhammad Iryawan atau secara keseluruhan? Harus. Exco itu kolektif kolegial, jadi nggak boleh. Jadi bukan semata-mata soal figur kepemimpinan. Iwan Bule merupakan figur presiden, betul. Tetapi secara prinsip, Exco itu kolektif kolegial, jadi seluruh Exco gitu loh. Kalau kita bicara tentang Exco, pimpinan tertinggi di sepak bola, sebuah federasi. Jadi kolektif kolegial kita harusnya, walaupun simbolnya adalah ketua umum. Tapi secara alur sepertinya PSSI, ya? Bung Tommy Welly silakan. Itu dia sepertinya menyandera PSSI lah. Soal kompetisi, soal pemeriksaan ketua umum itu menyandera. Jadi maksud saya begini, sebelum TGIPF itu memberikan rekomendasinya, saya kan berteriak mundur dalam konteks tanggung jawab moral yang artinya kesadaran gitu. Bukan karena paksaan tertentu, tetapi ketika KLB ada situasi yang memojokkan, memaksakan, dan keputusan seperti ini semoga bisa berakhir baik. Karena jujur aja kita bosan menghadapi KLB yang circle-nya seperti ini gitu loh. Contoh Iwan Bule itu 2019 naik dengan 82 voter suara yang memilihnya. Bayangin, 82 dari 87 suara. Dan kalau yang meminta KLB lagi adalah voter ini kan ini lelucon gitu. Lelucon sepak bola gitu loh. Tapi untungnya kan baru 2 yang meminta, belum 2/3 voter. Ini yang buat saya adalah bahwa ada kultur, ada mindset sepak bola kita yang harus berubah. Ada perilaku sepak bola kita yang berubah, terutama di tataran voter, di tataran organisasi sepak bola. Baik, Bung Tommy Welly, ini ditegaskan kembali, ini apakah sudah 2 yang berkirim surat, Persis Solo dan Persebaya kemudian direspons atau baru hanya 1, Persis Solo saja? Informasi yang saya tahu atau yang saya terima adalah 2 yang berkirim surat, yaitu voter yaitu Persis Solo dan Persebaya. Itu loh. Maksudnya kenapa tidak menunggu 2/3 voters berkirim surat baru digelar rapatnya? Ya itu adalah pertimbangan Exco ya saya pikir. Kalau kita menunggu 2/3 artinya posisinya Exco atau PSSI sekarang kan semacam dalam tanda kutip posisi tidak percaya. Kalau harus menunggu 2/3. Kalau menunggu 2/3 voter berkirim surat, maka juga ada situasi yang dimana PSSI akan seolah-olah dianggap mosi tidak percaya. Ini juga tidak bagus. Tidak bagus dalam dalam perilaku sepak bola kita menuju perubahan bukan hal yang bagus. Baik, terima kasih Karena banyak. itu terjadi gitu loh. Ya. Kita tunggu bersama nanti bagaimana proses KLB dan hasilnya seperti apa. Bung Tommy Welly, terima kasih sudah bergabung di Kabar Petang Pilihan.